Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak Ananda kelas 96, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar pelajaran Al-Quran Hadis bersama Ibu ya. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ananda yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Oke, Ananda, hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang sikap jujur dalam bermuamalah yang terkandung dalam 2 surat, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 dan surat Al-An'am ayat 152. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya, yaitu hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya, hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak.
Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Berikut beberapa mufradat yang harus anak-anak hafalkan ya, karena biasanya mufradat ini akan muncul di soal-soal akhir semester. Yang pertama, idaktalu, artinya jika mereka menerima takaran. Yastaufuna, mereka minta dipenuhi. Yukhsiruna, mereka mengurangi. Mab'usuna, mereka akan dibangkitkan. Marqum, yang berisi catatan amal. Lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Athimin, bergelimang dosa. Asatirul awwalina, dongeng orang-orang terdahulu. Al-mahjubuna, benar-benar terhalang. Surat Al-Mutaffifin diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Mereka meminta dipenuhi timbangannya dari orang lain, dan ketika menimbang untuk orang lain, mereka akan menguranginya. Setelah surat Al-Mutaffifin ini turun, orang-orang Madinah mulai bersikap jujur dalam menimbang dan menakar barang-barang yang diperjualbelikan. Tema pokok dalam surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain. Siapa mereka ini? Adalah mereka yang curang dalam timbangan, yaitu jika mereka menerima takaran, mereka minta dilebihkan atau ditambahkan, dan jika mereka menimbang, mereka akan mengurangi. Inilah orang-orang yang curang dalam jual beli, dan mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini karena mereka mengambil hak orang lain, yang pasti haram jika dimakan. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada ayat 7 sampai dengan 17 surat Al-Mutaffifin, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka tersimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Mereka itulah yang mendustakan para rasul. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama, mu'tad, yang artinya melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Contohnya, orang yang suka berjudi, orang yang suka berzina. Kemudian yang B, asim, yaitu bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Contoh orang yang suka korupsi, orang yang mencuri, termasuk orang yang suka menerima takaran yang melebihi dari takaran aslinya. Kemudian orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Kemudian mereka juga mengkhianati amanah atau mengkhianati kepercayaan orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain karena banyaknya dosa yang menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan dari Al-Quran. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah, sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini, dan insya Allah tentang Quran Surat Al-An'am ayat 152 akan kita bahas di minggu yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.